Halo, kembali lagi bersama gue, Ujang Pegat. Ya, sekarang gue mau nge-review film tentang, kalian udah tahu sendiri lah di judul, ada bangku kosong, seperti judulnya. Tidak ada yang nonton. Di sini gue mau nge-review soal film ini yang gue gak berharap banyak sih di film ini. Ya nyatanya sih, ya gitu. Emang seadanya. Ya, langsung aja lah ya. Ini tuh menceritakan tentang ya di ujian terakhir di sebuah sekolah. Sekolahnya namanya lupa lagi gue. Di sebuah sekolah lah gitu. Ada ujian gitu. Dan ketahuan ada yang nyontek dan lain-lain. Mungkin terus si kepala sekolahnya itu ini Amanda namanya itu. Ibu Amanda kepala sekolahnya itu. Dia tuh tegas gitu, tegas lah, tegas. Terus kalau misalkan ada yang nyontek itu langsung dipisahin ruangannya ke ruang yang entah itu di mana, tapi itu gak pantas jadi set sih, jujur. Ya minimal kalau misalkan mau mau jadi mau apa ya, mau jadi tempat ruang hukuman itu minimal kalau mau bagus bagus banget misalkan. Terus kalau misalkan mau jelek ya jelek jelek aja gitu, maksudnya tuh kalau mau di ruangan yang gelap ya gelap gitu, di gudang misalkan, atau di ruangan yang terisolasi atau apalah gitu. Ini di bawah tangga yang bener-bener view-nya itu ya ya gak enak banget gitu, yang kurang lah gitu. Nah, ya itu tuh gitu mungkin. Terus dilanjut, ternyata pas udah beres akhir ujian terus ada lonceng yang kenceng banget itu backsoundnya itu, sampai telingaku anjir, ya jenger lah gitu. Ya udah, dari sana mulai ada yang kesurupan kesurupan gitulah, yang ternyata ternyata ada sebuah kejanggalan sebelum ujian itu dimulai. Ada yang bunuh diri lah gitu gara-gara si guru itu ngehukum atau apalah, apa ya, bukan ngehukum ya, kayak eh kamu itu nyontek, jangan gitu ya, dimarahin lah gitu. Terus dia tuh kena mental mungkin ya, ya jadi bunuh diri ya, gak tau lah. Mana ada gitu kena mental gara-gara ujian terus bunuh diri. Bingung aja sih, nggak ada gitu. Yang rata-rata kalau misalkan bunuh diri itu udah apa, udah kesal sama kehidupannya. Dan di sini gak ada disebutin atau latar belakangnya itu gak ada loh. Ya gitu. Terus ya kita lanjut ya. Terus tiba-tiba semuanya itu chaos, kesurupan. Udah selesai ujian itu, ujian ini kesurupan. Ya ada bangku kosong itu, bangku kosong. Ya seperti membuat otak kita kosong. Ya bangku kosong yang disengaja buat ya yang udah meninggal itulah gitu, buat gara-gara bunuh diri. Jadi kejadiannya itu sebelum ujian dimulai lah gitu, gitulah mungkin. Terus ya setelah ujian selesai, chaos dan suasana pun menjadi gelap. Dan entah kenapa alasannya, mungkin ini tuh pengen jadi seram gitu ya, tapi gak jadi seram. Gimana ya, ini itu tuh kan beres, beres itu tuh beres ujian tuh jam 4, tapi udah kayak malam entah di mana. eh Entah apa maksudnya gak tau lah. Udah heran, gue ngantuk sumpah nontonnya juga. Gue mau tidur gak kuat, ngantuk pas awal-awal yang itulah. Udahlah, ini film ya ampun. Ada yang scene di luar itu gradingnya itu kuning kuning banget, kayak ya kulit kita tuh kayak kayak apa ya, kekonengan lah gitu. Terus ada yang di dalam yang gelap-gelap banget ya, gitulah. Gak paham gue sama film ini. Ya ya. Terus ternyata di balik itu semua itu, yang akhirnya bermula dari si Ujang Pegat yang katanya psikopat gitulah. Ujang Pegat psikopat, terus diselamatin sama, bukan selamatin sih, dibunuh
sama warga ya dulu si Ujang Ujang Pegat ini jelek banget namanya Ujang Pegat anjir. Kayak gak ada nama lain lagi gitu. Apa gitu kayak apa ya misalkan Sep kayak apa aja asal jangan Ujang Pegat gitu. Kan Pegat itu dalam bahasa Sunda tuh putus ya, Ujang putus. Hmm. Ya ya udahlah kita gak berharap banyak soal film ini. Ya intinya gangguan itu berasal dari Ujang Pegat gitulah. Dan Ujang Pegat itu ya psikopat lah gitu katanya. Dan ya udahlah mau apalagi yang mau dibahas coba ini di film ini ya ampun. Mungkin ya nggak ini pendalaman karakternya gak ada, bahasanya baku, bahasa Sundanya kayak gitu. Masa ada bahasa Sunda kayak apa ya? Itu kayak logat Tasik coba. Itu lemes banget kayak hayu urang buru eta juligna kayak gitu. Kayak ya ampun kalau ya bisa ngondisiin lah misalkan kalau mau ke hantu itu bahasanya tuh agak kasar lah dikit misalkan nah, ayo ulang payahan si eta ieu mah ayo ulang ulang naonnya tadi teh ya apa ya pilihlah bahasa-bahasa Sunda yang lebih masuk lah gue sebagai orang Sunda kayak ya ketawa-ketawa lah gitu ya bagus sih untuk pemainnya bagus terus ada si apa ya tadi tadi itu Nika siapa sih ya itu bagus aksennya udah bagus cuma ya dalam penataan apa ya bahasanya gitu kayak kurang terus bahasa Indonesianya juga kurang kayak apa ya kayak ada adegan pas si empat orang melanggar melanggar aturan ya nyontek lah gitu di awal-awal itu nyontek terus dibawa ke ruangan yang di bawah tangga itulah pokoknya bawah tangga terus tiba-tiba ya eh, mereka tuh pada marahan gitu kenapa eh lo kalau misalkan nyontek itu jangan terlalu kelihatan katanya gitu kayak sinetron banget kata-katanya tuh ya Allah iya gak ada ya mungkin lain kali kalau nulis skrip itu ya yang bener lah gitu yang minimal bahasa Indonesianya masuk KKM lah 75 gitu nilai Indonesianya yang penting nggak seburuk ini lah gitu pantesan ya sesuai dengan namanya ya bangku kosong ya, emang sih nama itu adalah doa bener di bioskop tadi emang sedikit yang nonton jangan itu terus ada tapi yang gue salut sih cuma ada beberapa yang gue gak cuma ngkritik doang tapi gue juga ya ada lah ininya apa bagusnya yaitu scene yang tusuk-tusuknya itu gore-gore itu lumayan lah lumayan ngeri terus jam sekarang juga ada satu yang bener-bener bikin oke pas gitu yang di CCTV itu tiba-tiba ngelok gitu itu pas pas banget ya cuma itu doang yang gue ini yang lainnya tidak mengerti ya udahlah ya ada beberapa adegan yang ya janggal gitu kayak ini ada di trailer kok kayak ada yang si ininya tuh apa si apa yang gantung dirinya itu diliatin kan tapi gantung dirinya itu goyang-goyang ini kayak stuntman-nya itu kayak nggak stabil gitu ya minimal kalau mau gantung diri si talinya itu jangan dicena diem heula gitu minimal ini kan malah ya ampun ya udahlah terus di akhir juga endingnya ya udah gitu aja gitu udah dibakar udah kebakar udah selesai udah endingnya itu menyelamat harus ngelawan si Ujang Pegat itu ke alam gaib lah gitu ke alam gaib terus eh, pas udah ya udah dibunuh lah gitu ya gue gak paham tuh pas kan ada yang ngejaga di dunia nyata ya itu tuh dijaganya itu tandanya itu pakai pakai lilin terus gak paham tuh lilin itu buat apa gitu nah setelah lilin itu muncul nyala langsung dibakar
biar nggak kembali lagi si Ujang Pegatnya itu. Ya, kok gue aneh ya bilang-bilangnya Ujang Pegat, ya ampun. Ya gitulah, mungkin gue agak paham lagi dengan film ini. Oke, langsung ke skornya aja. Oke, untuk skor dari film Bangku Kosong, ya sesuai namanya aja lah, 0/10. Enggak. Enggak, ini masih ada yang bagus. Ini ngapresiasi yang jump scare itu sama yang apa adegan tusuk-tusuknya itu lumayan sih. Ya gue kasih 1/10. Lumayan loh satu. Lumayan itu bisa di ini. Ya bagi kalian yang mau nonton, mending nonton film lain aja dah. Siapa tahu gitu. Tapi kalau misalkan kalian mau nonton dengan keanehannya, kalau kalian suka dengan film yang aneh ya silahkan nonton. Tapi sayangilah duit kalian. Harus sayangi dong. Ya udahlah, segitu aja mungkin review dari film Bangku Kosong. Ya banyak kejanggalan sih, tapi gua udah capek lah ngebahasnya juga. Yang penting ya kalian kalau mau nonton nonton aja. Ya kirain pemain-pemain baru itu bakal menjadi dobrakan yang baru bagus loh gitu. Ternyata sama aja. Ya udah. Yuk, sekian dari review kali ini, mungkin semoga selanjutnya horornya bagus gak kayak gini lah. Ya begitu untuk review Bangku Kosong. Semoga kalian menikmati. Ya, menikmati. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terus yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang suka video ini silahkan like. Yang gak suka silahkan dislike. Oke. Ya sekian dari pembahasan gue ini. Kalau kalian mau nontonnya silahkan lah. Oke. Terima kasih yang sudah nonton. Dan bye.